Selamat pagi buat kita semua. Saya yang bernama KJ Yosepin di sini akan memaparkan video mengenai materi laporan penelitian bab 7 sosiologi berdasarkan mind map yang telah saya buat. Ini adalah mind map saya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu bagian A, menyusun garis besar laporan dari penelitian. Di bagian A ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah syarat-syarat penulisan laporan. Syarat-syarat dari penulisan laporan itu ada 4. Yang pertama, kita harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan kita buat dan akan kita kirimkan. Yang kedua itu kita harus menulis laporan secara lengkap dan terperinci. Yang ketiga itu kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang keempat itu, penulisan laporan adalah hal yang sangat penting dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bagian-bagian laporan penelitian. Bagian-bagian laporan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat daftar gambar, dan yang kelima daftar tabel. Di bagian kedua itu ada isi laporan. Di isi laporan ini terbagi menjadi 5 bab. Di bab pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini terbagi lagi menjadi latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah pertanyaan mengenai penelitian yang kita buat. Yang keempat adalah tujuan penelitian kita. Dan yang kelima itu adalah kegunaan dari penelitian yang telah kita buat. Di bab kedua itu ada yang namanya kerangka teori. Di kerangka teori ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tinjauan pustaka dan yang kedua adalah kerangka teorinya. Di bab ketiga itu adalah metodologi. Di metodologi ini terbagi lagi menjadi yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua itu jenis-jenis penelitian kita, yang ketiga itu adalah subjek dari penelitian kita, yang keempat adalah teknik pengumpulan data, dan yang kelima itu adalah teknik analisis data. Di bab 4 itu berisi mengenai hasil penelitian kita, yang dimana itu adalah hasil penelitian yang telah kita buat. Dan yang kelima itu, bab kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Di sini dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian pertama adalah kesimpulan dan bagian kedua adalah saran. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada bagian penutup. Di bagian penutup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kepustakaan, yang kedua itu adalah lampiran, dan yang ketiga itu adalah indeks. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas dari bab 7 ini adalah bagian B, yakni menyusun laporan penelitian secara tertulis sesuai kaidah karya tulis ilmiah. Ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian rancangan penelitian. Kalau namanya saja sudah rancangan, ini berarti dilakukan sebelum terjadinya penelitian. Yang kedua, ini biasanya membahas mengenai kapan penelitian akan dilakukan, topik penelitiannya, di mana penelitian akan dilakukan, dan banyak hal. Yang kedua itu adalah pembahasan dan analisis hasil penelitian. Ini dilakukan setelah penelitian terjadi. Kita di sini kita melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah kita dapatkan. Untuk menganalisis data itu ada dengan 2 metode. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah bagian akhir yang terdapat dari laporan penelitian. Nah, bagian yang ketiga, materi ketiga yang akan kita bahas, yakni adalah mempresentasikan laporan penelitian dalam diskusi kelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis diskusi. Jenis diskusi ini ada 3. Yang pertama adalah diskusi panel, yang kedua adalah diskusi simposium, dan yang ketiga adalah seminar. Nah, kita akan membahas satu persatu. Diskusi panel itu adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana mereka membahas satu topik yang umum. Misalnya satu topik umum itu seperti sekarang pro dan kontra mengenai kebijakan
kebijakan lockdown. Itu adalah salah satu konflik yang sangat umum sekarang. Yang kedua itu ada yang namanya simposium. Simposium itu diselenggarakan untuk mendapatkan suatu saran atas masalah yang akan dibahas. Yang dimana misalnya saya memiliki satu judul masalah yang dimana saya akan membentuk kelompok dan kelompok ini akan memberikan saran untuk memecahkan masalah ini. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu adalah seminar. Seminar itu adalah pertemuan yang dilakukan untuk membahas suatu masalah yang telah ditentukan, dan seminar ini dia itu dipimpin oleh yang namanya kepalanya ataupun ketuanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan diskusi kelas. Pelaksanaan diskusi kelas ini dilangsungkan bukan sesuka hati kita, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan diskusi kelas ini. Ada 5 hal. Yang pertama itu kita harus mengikut sertakan seluruh siswa yang terdapat di dalamnya. Yang kedua itu kita harus menciptakan ketertiban. Yang ketiga itu kita harus membuat sistem debat mengenai materi yang kita bahas. Yang keempat itu kita harus menjaga etika dan sopan santun kita. Dan yang kelima itu kita harus membuat setiap peserta itu ikut berpartisipasi dalam diskusi kita ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap persentase. Tahap persentase ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan dari persentase kita. Yang kedua, kita harus mengetahui estimasi waktu kita. Yang ketiga, kita harus menjaga mental. Dan yang keempat, kita harus memeriksa lokasi dan peralatan. Mengapa hal ini sangat diperlukan? Karena kalau misalnya kita persentase tapi kita tidak memiliki yang namanya persiapan mental kita, maka kita akan gugup. Kalau kita tidak memiliki peralatan, maka persentase kita tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pelaksanaan persentase. Pelaksanaan persentase itu ada 2 hal pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah teknik persentase. Nah, persentase ini juga dilakukan menurut tekniknya ya, jadi tidak asal-asal dilakukan. Nah, tekniknya itu yang pertama itu kita harus menciptakan suasana yang santai, jadi kita itu nggak boleh tegang. Yang kedua itu kita harus menjaga kontak mata dengan audiens kita. Yang ketiga itu kita harus memberikan penekanan kata terhadap kata-kata kunci yang kita sampaikan. Yang keempat itu kita harus melontarkan beberapa pertanyaan kepada audiens kita. Dan yang kelima itu kita harus memberikan waktu kepada peserta untuk diskusi. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan, setidaknya kita memberikan sedikit waktu kepada mereka untuk mendiskusikan jawabannya. Yang kedua itu ada yang bagian B itu ada penggunaan alat audio visual. Nah, ini maksudnya kita menggunakan metode gambar ataupun metode video untuk menjelaskan mengenai materi diskusi kita. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan teks, tapi kalau misalnya diskusi itu lebih baik untuk menggunakan teks yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya itu ada manfaat diskusi. Manfaat diskusi itu ada 4. Yang pertama itu kita bisa melatih mental kita. Yang kedua itu kita bisa membina pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih kreatif dan aktif lagi. Yang ketiga itu kita bisa memupuk rasa toleransi dan kita bisa menghargai pendapat dari orang lain. Karena di diskusi itu tidak hanya ada satu pendapat, tapi ada berbagai pendapat. Dan selanjutnya itu kita bisa melatih bisa melatih siswa ataupun melatih diri kita sendiri dengan sistem praktek. Di bagian D kita akan membahas mengenai publikasi laporan penelitian melalui media cetak dan elektronik. Nah, media cetak ini misalnya adalah buku, koran, dan majalah. Sedangkan media elektronik ini misalnya kayak radio, televisi, dan internet. Menurut Mylon dan Blackman, ada beberapa etika dalam melakukan publikasi. Yang pertama adalah menjaga yang namanya privasi. Yang kedua itu data dan hasil analisis harus dipublikasi secara jujur. Dan yang ketiga berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data. Sekian dari saya, terima kasih.